Halo guys, balik lagi sama gue Ramon Octavian. I'm pretty sure ketika kalian klik video ini, kalian udah nonton video gue sebelumnya tentang informasi pembukaan open recruitment untuk volunteer di FIFA World Cup U20 di Indonesia gitu ya. Udah jelasin di situ tentang syaratnya apa aja dan sebagainya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik linknya di deskripsi gitu ya. Nah, video kali ini kita akan membahas atau gue akan kasih informasi kalian tentang gimana sih cara ngisi form yang bakal kalian pakai untuk daftar di rekrutmen volunteer itu gitu ya. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi pertama kita masuk ke browser dulu. Di sini gue pakai Google Chrome, kemudian kita ketikin alamat volunteer.fifa.com. Nah, tampilan awalnya bakal kayak gini, ada cookies, kalian accept aja. Kemudian kalau kalian udah punya akunnya, kalian tinggal login aja, tapi kalau belum, ya assuming kalian belum punya account gitu ya. Don't have an account, sign up here. Oke, nah di sini ada form untuk bikin akun di situ, tinggal diisi aja ya. Coba. Oke, kemudian di sini ada first name as in passport or national ID ya. Ya tinggal kasih nama yang depan aja kalau kalian namanya ada 2 digit, dua kata gitu ya. Yang kata pertama di sini, kemudian yang kata kedua di last name. Tapi kalau ada 3 berarti yang kata pertama dan kedua di first name, kemudian yang kata terakhir di last name. Pokoknya karena biasanya di Indonesia tuh kita nggak punya last name gitu ya, jadi nama yang terakhir itu dianggap sebagai last name. Nah, kemudian yang unik di sini kita punya preferred name. Jadi kamu besok ketika in charge sebagai volunteer itu pengennya dipanggil apa gitu ya. Nah, FIFA memfasilitasi itu. Jadi terserah kalian mau bikin apa gitu ya. Pengen dipanggil apa, bisa satu nama aja, nama panggilan, ataupun 2 kata atau 3, terserah kalian deh, maksudnya mau diisi apa gitu ya. Kemudian date of birth itu ya isiin aja tanggal lahir kalian. Kemudian country of residence, ya karena di Indonesia maka pilih Indonesia. Kemudian phone number dicari dulu yang +62. Kemudian isiin aja. Kemudian would you like to receive any FIFA volunteering related content? Yes, karena nanti akan ada beberapa info-info pervolunteringan ataupun event-eventnya FIFA kayak gitu. Kemudian tinggal centang konsennya aja untuk proses personal data kita. Lalu agree with the terms and condition. Kalau kalian really care untuk baca terms and conditionnya, ya tinggal diklik aja read terms and condition. Kemudian I'm not a robot, terus create account. Nah, ini terus kita langsung continue to dashboard aja. Oke, nah ini kalian bisa save password for later gitu ya. Nah, di sini itu Dear Ramon Octavian, thank you for registering on the Viva Volunteering Platform. Nah, maka ini emang platformnya gitu ya untuk nanti kita join kegiatan volunteering dengan FIFA. Terus tinggal complete aja di my profile gitu ya. Oke, di sini kalian mesti choose an image ya. Jadi image-nya ini nanti akan dipakai untuk di ID card kita gitu sebagai volunteer. Nah, itu ada ketentuan khususnya guys, yaitu harus sesuai dengan size di paspor kayak gitu. Contohnya kalau gue, bentar coba. Nah, kayak gini itu udah cukup sebenarnya ya. Intinya hadap depan, terus di tengah-tengah gitu ya. Yang paling banyak porsinya tuh ya face kalian, kemudian backgroundnya itu putih. Terus kalau bajunya sebisa mungkin kontras sama backgroundnya. Kemudian save. Nah, ini name-nya udah keisi ya karena kita udah ngisi di formnya. Kemudian gender,
gender ini gue sangat appreciate sama FIFA karena dia sangat inklusif ya, nggak cuman male sama female aja, bahkan gender neutral ataupun others, ataupun kalau kalian mau nggak ngasih tahu gender kalian tuh apa, boleh di sini ya. Karena gue male, gue select male. Kemudian country of birth Indonesia, kamu lahirnya di mana? Kalau lahirnya nggak di Indonesia ya diisi aja. Kemudian nationality, I assume Indonesia juga karena kita orang Indonesia. Dan ini yang untuk FIFA World Cup yang U20 itu emang khusus untuk Indonesia. Kemudian address tinggal diisi aja address kalian. Lalu city ya, misalnya gue di Bantul, kemudian zip code, kode pos, lalu country Indonesia. Nah, di sini dia ada bilang FIFA is an inclusive organization and is committed to providing equal opportunities for all. Artinya FIFA ngebuka seluas-luasnya kesempatan untuk semua orang ya. Termasuk teman-teman yang difabel gitu. Jadi kalau teman-teman consider diri kalian sebagai difabel bisa di choose di sini. Yes, no. Kemudian save aja. Nah, kemudian yang ini untuk settingannya bisa kita setting ya. Bahasanya defaultnya adalah English United Kingdom. Kemudian time zone udah bener. Kemudian accessibility, kalau kalian butuh accessibility khusus, ini utamanya untuk teman-teman difabel. Kemudian security and permission. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih, mau nerima news dari FIFA terkait offers ya, atau tawaran-tawaran dari FIFA atau enggak, ataupun FIFA partners. Dan receive news announcement about FIFA products ya, atau future FIFA event. Aku sih yes aja. Kemudian ini of course, would you like receive any FIFA volunteering related content? Ya, ini untuk pervolunteeringan otomatis yes. Save. Setelah itu official document, teman-teman tambahin passport atau KTP kalian. I prefer using my passport. Kemudian ya tinggal diisi aja. Lalu ya tinggal isi aja. Country of issue, kita dari Indonesia, yang nge-issue otomatis Dijen Imigrasi Indonesia. Terus punya ini driver's license nggak? Ya kalau iya, ini bisa milih nih motorbike, kemudian car, minibus atau bus gitu ya. Aku motorbike aja karena punyanya itu. Lalu license numbernya diisi. Save. Kemudian educational and experience. Nah, di sini teman-teman bisa nge-feeling ya, teman-teman itu apakah bekerja atau student atau udah retired. Jadi benar-benar ya, mau usia berapapun itu nggak dibatasin. Ya, kayak yang di persyaratan itu memang minimal usianya 18 tapi maksimalnya nggak ada gitu ya. Aku employed. Kemudian job title-nya apa, tinggal diisi aja. Kemudian lulus dari mana nih? Lulusan paling terakhir. Aku master, jadi pilih master. Language spoken ya, English, French, German, Spanish, others. Aku pilih English, kemudian French, others. Nah, English nanti apa levelnya? Misalnya intermediate. French beginner, kemudian yang lain misalnya Mandarin Chinese. Kita tulis intermediate, kemudian aku kasih HSK 4. Are you a certified translator? Aku nggak certified sebagai seorang translator. Kemudian main skillnya apa? Tinggal dipilih di sini ya. Ada banyak banget. Misalnya nih, adaptability, berarti teman-teman gampang menyesuaikan diri. Kemudian communication, interpersonal skill, leadership skill ya, itu pokoknya yang merefleksikan kemampuan teman-teman aja. Aku kemarin pilih teamwork, kemudian communication, sama multitasking.
Kemudian role ya, role teman-teman mau jadi apa nih, volunteeringnya pengen di bagian mananya gitu, misalnya di accommodation, jadi kayak hotel dan sebagainya gitu ya, wisma atlet ya kalau kemarin di Asian Games. Kemudian udah pernah join apa aja nih teman-teman di previous event, misalnya Asian Games berarti masuknya Continental Game ya. Lalu berapa jam teman-teman biasa volunteering dalam 1 tahun gitu, misalnya 50 less than 50 jam. Nah di sini teman-teman, any relevant experience which you would like to share, itu adalah pengalaman mungkin teman-teman punya pengalaman yang serupa kayak aku ya. Di previous event aku ada Asian Games sama Asian Para Games, ini nanti diceritain aja teman-teman tuh di situ ngapain gitu kan, melakukan apa aja di divisi apa. Kemudian teman-teman bisa juga tambahin dari situ, nanti teman-teman bisa, yang teman-teman mau tonjolin dan nanti bisa memperbesar chance teman-teman untuk bisa keterima volunteering dengan FIFA di divisi yang teman-teman mau itu apa ya, bisa diceritain di situ. Terus kalau misalnya nggak punya experience gimana kak? Kalau nggak punya experience terkait pervolunteringan secara spesifik, teman-teman bisa ngomongin pengalaman organisasinya teman-teman, misalnya di kampus gitu ya, atau di sekolah ngapain gitu. Terus kalau benar-benar nggak punya gimana? Ya nggak punya ya udah didiemin aja gitu. Tapi ini di underline bahwa ini related ya. Maksudnya relevant experience itu yang bisa yang udah teman-teman lakuin dan bisa nanti dikontribusikan di sana. Jadi sebenarnya nggak harus volunteering juga, tapi kalau bisa volunteering akan lebih bagus gitu, safe. Oke, setelah itu keep in touch with FIFA, itu yang tadi ya, sama aja kayak permissions, tinggal save aja. Nah lalu setelah itu kita bisa cek di event history for example. Nah ini nggak ada karena kita belum join apa-apa ya. Tapi kalau nanti kita udah pernah join volunteering sama FIFA, di sini akan ada nih record kita udah ikut FIFA apa aja. Misalnya World Cup U20, kemudian Women's World Cup, FIFA Women's World Cup dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita cek dashboard lagi. Ini kita sebenarnya di sini diminta untuk verifikasi email ya. Langsung aja masuk ke email teman-teman sendiri untuk diverifikasi gitu. Karena nanti kalau nggak verified ya kayaknya nggak bakal diproses gitu. Karena kan nanti mereka akan kontak-kontakan sama kita, selain pakai platform itu juga pakai email. Oke, kalau aku cek emailku udah masuk nih verifikasi dari FIFA-nya, tinggal verify your email. Nanti dia akan buka page baru gitu, kemudian sudah terverified kayak gitu. Success, your email address has been verified. Back to dashboard. Nah, kemudian kalau udah gitu, ini akan muncul kayak gini teman-teman. Jadi ada perubahan di dashboard kita ya. Dia bilang thank you for joining with FIFA Volunteer Community. You can now easily apply to volunteer for all open events. Ya, menerima berita-berita baru, update-update baru, kemudian fun content dan sebagainya. Terus ini kita bisa nih, udah mulai bisa milih your favorite tournament. Kamu mau join apa, kemudian complete your application. Nah ini ada nih FIFA Women's World Cup 2023 di Australia sama di New Zealand ya. We'll talk about that later. Kita akan fokus ke event yang di Indonesia dulu ya. Nah ini teman-teman, habis ini kan kita nggak bisa lihat nih mana eventnya gitu kan. Nah ini kita bisa masuk ke link baru lagi ya. Bisa di volunteerinvite/FO20WC Indonesia 2023. Nah, di sini kita akan masuk ke boardnya si FIFA U20 ya untuk Indonesia. Kenapa sih kok kita nggak bisa nemuin pilihan ini di platform kita atau di dashboard kita yang tadi itu kita bikin? Karena menurut gue ini
untuk yang Indonesia ini U20 ini cuman untuk volunteer dari Indonesia gitu, yang nationality-nya Indonesia, dia nggak dibuka untuk international. Sedangkan yang Women's Cup tadi itu terbuka untuk international. Jadi memang ada link khusus yang tidak aksesibel gitu ya. Maksudnya link ini disebarkan misalnya dari PBSI gitu ya. Terus ya portal-portal yang cuman national base aja untuk meminimalisir orang-orang luar yang daftar. Nah ini kita kemarin udah bahas ya syarat-syaratnya. Kemudian nah ini kan kalau udah ada akun kita udah keisi semua nih gitu, jadi tetap nge-link sama yang tadi itu guys, sama platform kita gitu ya. Terus ini tinggal accept invitation aja. Oke, continue to dashboard. Nah jadi sekarang kita dibawa ke sini nih. Jadi thank you for your interest in the Viva U20 U20 World Cup Indonesia 2022. Nah di sini udah ada notification bahwa please know that due to a large amount of interest in the Viva U20 World Cup Indonesia 2023 volunteer program, the application will be closing soon teman-teman. Jadi open recruitment-nya itu bakal segera ditutup. Jadi kalau teman-teman pengen daftar itu segera aja sebelum kemudian akhirnya si platformnya ini ditutup, karena pastilah menurut gue akan banyak banget orang yang interested untuk daftar ini, terutama mereka-mereka yang kemarin join di Asian Games, Asian Para Games ya. Dan itu jumlahnya kemarin kita di Asian Games aja tuh sekitar 17.000 volunteer. Lalu Asian Para Games berapa lagi gitu. Nah ini kita ada info open recruitment sebagai volunteer di FIFA, which is sangat-sangat reputable, dan itu cuman buat 1.500-an ya orang Indonesia atau volunteer gitu. Jadi cepet banget penuhnya gitu ya aplikasinya, dan mereka mungkin ya agak rempong juga kalau harus mengconsider sekian ratus ribu gitu. Jadi teman-teman buruan aja kalau pengen coba opportunity ini. Gue pun nggak ngerti ya nanti bakal keterima atau enggak, walaupun kemarin udah submit tapi kan dan udah punya pengalaman, tapi kita nggak pernah ngerti consideration dari panitia itu seperti apa. Ini tinggal join turnamen aja. Nah setelah itu kita akan dibawa ke portal yang beda lagi nih, warnanya semacam ungu-ungu tua gitu ya. Ini khusus untuk yang itu U20 itu. Tinggal kita complete application. Nah di sini ketika kita sudah mengisi tadi ya, karena kita udah bikin akun, balik lagi ke dashboard tadi, ini udah terisi tapi sebagian aja, ada yang belum. Misalnya nih first name-nya jadi nggak terisi gitu ya. Kemudian private name sudah ada. Nah ini ada private first name sama private last name ya. Aku copyin aja di sini last name ya. Kemudian gender kita ngisi lagi. Oh yang ini gendernya jadi cuman male sama female. Kenapa? Karena ini kan udah masuk ke Indonesia. Nanti masuknya ke bagian akreditasi. Nah karena akreditasi Indonesia itu cuman menerima male sama female, jadi cuman 2 aja yang available. Supaya ya nanti kalau misalnya pilih others atau neutral atau prefer not to say, nanti kita nggak bisa teridentifikasi di situ gitu ya. Ini sih masalahnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, paspor udah masuk, kemudian issue date-nya tanggal berapa, terus expired-nya tanggal berapa. Oke, tinggal next aja. Nah di sini ada 6 step ya teman-teman. Di sini postal code ya, tinggal diisi aja alamatnya kayak tadi. Kemudian emergency contact, misalnya aku masukin mamaku, kemudian dikasih ya hubungannya apa, mother misalnya. Kemudian tinggal next. Nah lalu nih, what is your level of education? Nah ini ngisi lagi ya. Kemudian apa specialty-nya, saya aku administrasi bisnis ya, business administration. Education location itu aku dulu di China. Kemudian nah ini what is your current situation, kamu sekarang tuh sebagai apa, student atau employed. Kalau aku employed ya karena sebagai karyawan. Kemudian di sini bisa jelasin nih teman-teman di sana, kalau teman-teman adalah karyawan itu teman-teman kerjanya di bidang apa, kemudian job desk-nya apa. Nah ini akan lebih bagus lagi ketika job desk-nya teman-teman itu related sama posisi volunteering yang teman-teman pengenin gitu ya. Jadi panitia yang bakal seleksi teman-teman itu bakal bisa ngelihat bahwa oh ini emang cocok nih kandidatnya untuk masuk ke posisi yang mereka mau.
Tapi kalau teman-teman student ya diceritain aja gitu, teman-teman belajar apa, ambil jurusan apa, kemudian di sana pembelajarannya apa aja. Kalau bisa related sama itu juga lebih bagus lagi. Kemudian bahasa ini yang kemampuan bahasanya, bahasa Indonesia misalnya native speaker karena kita lahir di Indonesia dan kita penutur bahasa aslinya Indonesia. Kemudian Jerman I don't speak, Spanish I don't speak. Volunteering experience nih, nah yes misalnya, kalau enggak ya no aja, continental game. Nah ini terus teman-teman diminta untuk kalau misalnya ada others yang ada di pilihannya yang lain gitu ya, tinggal ditulis aja. Lalu role-nya apa di volunteering yang sebelumnya gitu. Kalau aku dulu apa ya, let's say volunteer management kan di HRV ya. Terus ada transportation di Asian Para Game, transport. Terus ini diceritain lagi. Nah, I would suggest teman-teman yang tadi udah ngisi relevant experience di yang dashboard, itu teman-teman bisa copy. Intinya teman-teman yang isian banyak-banyak yang isinya deskripsi, itu teman-teman bagusnya di copy paste ke Word atau dimanapun, supaya nanti kalau muncul lagi teman-teman bisa kopasin ke sini gitu. Atau kalau nanti di daftar yang Women's World Cup nih, nah nanti kan ada lagi, nah teman-teman tinggal kopas terus bisa edit di situ, disesuaikan lagi kayak gitu. Page 4 itu nih, teman-teman kira-kira personality-nya itu apa, yang mendeskripsikan personality-nya teman-teman apakah positive, friendly, enjoy helping others, enthusiastic. Ini terserah teman-teman ya, teman-teman seperti apa orangnya. Kemudian pilih how would you describe yourself, seperti apa, misalnya confident and assertive, lalu disability no, kemudian wheelchair no. Kalau teman-teman iya bisa diisi ya di sini yang difabel, teman-teman difabel. Kemudian dietary requirement, misalnya teman-teman kalau ada yang vegan atau vegetarian atau food allergies, tulis aja, misalnya aku food allergies ya, aku tulis cannot eat spicy food misalnya. Terus lactose intolerant misalnya. Ini next. Oke, uniform. Nah ini size nih, shoe, sepatu, size-nya apa? Ya kalau di sini aku pakai 39 ya ukurannya EU. Ini aku pilih yang ini aja. Shirt untuk baju apa, male M, ada female dan sebagainya. Pants aku male S misalnya. Kemudian availabilities. Nah ini teman-teman diminta jelasin jam kerja teman-teman tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya teman-teman masih sekolah atau kuliah ya, itu jam kuliahnya seperti apa, kemudian day off-nya seperti apa. Nah tipsnya, bukan tipsnya ya, kalau berdasarkan pengalamanku yang kemarin aku ngisi ya, aku jelasin aja memang di tempatku working hours-nya 8-5, tapi kita udah biasa lembur kayak gitu. Kemudian aku nggak ada masalah sama lembur-lembur bla bla bla, karena melihat dari dinamika pervolunteeringan di Asian Games waktu itu dan Asian Para Games itu, jam kita tidak bisa kemudian strict gitu ya, aku cuma bisa jam ini sampai jam segini gitu. Nanti karena satu, kita sebagai koordinator ya, waktu itu aku koor itu susah untuk mappingnya gitu, kita pengennya yang available ya sesuai apa yang kita butuhin kayak gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya memang nggak ada masalah sama jam kerja, bisa dari 8 sampai jam 10 malam misalnya atau dan sebagainya, diisiin aja supaya memperbesar chance teman-teman untuk bisa keterima. Tapi kalau emang availability-nya pas weekend aja atau dan sebagainya, itu bisa di state di sini. Kemudian nih, how will you make sure to be available for the event ya. Teman-teman bisa make sure teman-teman bisa available buat eventnya itu seperti apa. Misalnya kalau teman-teman yang kerja, teman-teman bisa ngomong bahwa aku udah izin sama atasanku, kemudian udah ada letter yang nanti bisa dikeluarin kalau misalnya aku keterima. Atau kalau misalnya teman-teman kuliah ya, teman-teman jelasin aku bisa izin sama dosen, nanti ada keluar khusus suratnya. Atau kalau teman-teman yang memang kayak aku nih posisinya mau resign gitu kan, mau pindah kerjaan gitu, waktu itu kebetulan cukup idle, jadi tidak perlu surat dan sebagainya ya, tinggal ngomong aja situasi teman-teman saat itu seperti apa, misalnya sedang nganggur atau sedang idle atau apa, ditulis aja di sini gitu ya. Kemudian nah ini private role, ini teman-teman bisa pilih nih sebagai apa, misalnya tadi ada apa, bermacam-macam, ini tergantung availability di ini ya, di U20 ya. Misalnya accreditation kayaknya nggak ada yang perhotelan gitu deh, misalnya transport, kemudian pilihan duanya bisa lain
atau mungkin sama juga bisa nih, misalnya transport operation. Nah bisa kan, tergantung teman-teman mau apa. Kalau teman-teman maunya di transport, misalnya di transport tok gitu ya, nggak mau di yang lainnya, ya udah tiga-tiganya diisi gitu aja gitu. Kalau misalnya ada yang lain, ya udah misalnya doping and control. Terus kamu dengar info ini dari mana, misalnya dari FIFA platform, dari sosial media dan sebagainya, atau pilih others aja dari YouTube channelku misalnya. Gitu ya, YouTube channel Raymond Octavian misalnya. Oke, terus next. Nah ini harus banget diisi ya. FIFA pengen tahu motivasi kita untuk join eventnya tuh apa gitu. Kamu kenapa pengen volunteering sama FIFA? Ini teman-teman jelasin aja motivasinya apa, pengen punya pengalaman baru kah, kemudian teman-teman passionate sama football kah, terus apa sebagainya, terserah teman-teman ya. Misalnya untuk meningkatkan soft skill, terus self development, sebagai wadah self development atau apa. Ya ini emang agak troublesome untuk teman-teman yang mungkin Inggrisnya masih below intermediate gitu ya, atau masih beginner, karena ya ini mau nggak mau harus diisi pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi aku sanksi juga sih, nggak tahu ini yang ngisi apa, yang nyeleksi itu orang yang berbahasa Inggris beneran atau sebenarnya orang Indonesia gitu. Tapi ya udah, karena pertanyaan pakai bahasa Inggris ya, dan ini international, teman-teman nulis pakai bahasa Inggris aja sebisa mungkin gitu. Kemudian how would a colleague, a friend, or a family member describe you ya. Orang-orang ngelihat teman-teman tuh orang yang seperti apa sih, itu teman-teman bisa jelasin gitu ya. Kemudian why should we choose you as volunteer for FIFA, this FIFA event gitu ya. Di sini kenapa ya, teman-teman bisa bilang teman-teman orang Indonesia, teman-teman udah punya pengalaman, atau teman-teman pengen pengalaman baru banget dan ini adalah kesempatan yang misalnya sekali seumur hidup dan sebagainya itu ya. Kemudian teman-teman misalnya pekerja keras, aku nggak ada permasalahan sama jam kerja, kemudian aku punya keahlian ini dan itu gitu, silakan. Kemudian if you're living outside of the host city, artinya di sini teman-teman kalau misalnya nggak tinggal di host city, kayaknya tuh di Solo ya besok, itu bisa nggak provide akomodasi sama transportasi untuk kesananya gitu ya. Kalau aku sih pilih yes aja, karena kalau no ya nanti gimana gitu kan. Karena kan kalau volunteeringan itu memang ya semuanya kita yang arrange sebenarnya gitu. Are you up to date with COVID situation? Yes, teman-teman yang belum vaksin silakan vaksin ya, terus nanti pilih yes aja. Kemudian ya ini aku coba isi dulu dengan ngawur ya, biar bisa di next. Kalau udah itu berarti udah kelar, tinggal back to dashboard, formnya udah complete kayak gitu. Nah nanti di sini ada ini ya, step by stepnya. Nanti mungkin aku akan bikinin di video baru lagi ketika di Asian Games maksudnya seperti apa. Nah ini untuk cara pengisian formulirnya cukup sampai sini aja. Semoga berguna untuk teman-teman yang pengen coba volunteeringan sama FIFA di U20 besok, bulan Mei sampai Juni 2023. Good luck. Semoga nanti kita bisa ketemu di sana. Oke, segitu aja penjelasannya. Kalau kalian masih punya kesulitan untuk ngisi formulirnya karena dalam bahasa Inggris, kalian bisa minta tolong sama teman kalian yang mungkin kalian anggap bisa gitu ya bahasa Inggris, atau kalian bisa juga kontak gue. Gue akan offering untuk service ya, penerjemahan dan juga pengisian formnya dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Di deskripsi udah ada link untuk ke Telegram gue. Nanti kita bisa cicatan kebutuhan kalian apa, nanti menyesuaikan dengan apa yang kalian pengen taruh di situ gitu ya. Kemudian gue juga ada video tentang FAQ terkait pervolunteeringan ini, lalu juga step by step kira-kira gambaran seleksinya seperti apa sih, kemudian kenapa sih kita harus ikut volunteering gitu, kenapa harus kita coba opportunity ini, dan ya nanti gue juga akan sharing tentang pengalaman gue volunteering di Asian Games dan Asian Para Games supaya kalian makin dapat gambaran terkait dunia pervolunteeringan event multi sport gitu ya. Itu multi sport yang Asian Games, Asian Para Games, tapi kan yang ini cuma satu sport ya, sepak bola doang gitu. Tapi anyway, pervolunteeringannya gue rasa akan 11-12.
Oke, buat yang mau tanya silahkan isi kolom komentar. Kemudian yang belum subscribe, consider subscribe my channel untuk support gue supaya gue lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, gitu aja. Thank you so much yang udah nonton. Gue Damon Octavian. See you next time.